Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Setiap negara dipastikan memiliki peraturan sendiri dalam menangani proses hukum kasus korupsi. Biasanya orang yang korupsi akan dijatuhi hukuman penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada yang penjara seumur hidup, penjara 10 tahun, atau bahkan hanya 5 tahun yang di kemudian hari justru si terpidana akan mendapatkan remisi. Di beberapa negara, para koruptor biasanya akan dikenakan hukuman sadis oleh negara, seperti halnya digantung, atau ditembak mati di tempat umum. Tujuannya, tak lain, yakni agar menimbulkan efek jera dan menimbulkan ketakutan bagi orang yang melihatnya agar tidak melakukan hal serupa. Dengan begitu maka, masalah korupsi di negara mereka dapat teratasi. Berikut adalah 6 negara yang menerapkan hukuman sadis bagi pelaku korupsi versi jempol turah. Yang pertama adalah Tiongkok. Sejak Jinping menjadi presiden Tiongkok pada 2013, hukuman mati diberlakukan untuk semua pelaku korupsi tanpa terkecuali. Tak peduli apakah dia petugas biasa atau pejabat tinggi, apabila tertangkap korupsi maka akan mendapat hukuman mati, mulai dari ditembak di tempat khusus hingga ditembak di depan umum. Pemerintah Tiongkok yakin, hanya hukuman terberat seperti eksekusi mati dan penjara seumur hidup yang bisa membuat koruptor jera. 2. Korea Utara. Pada 2013 lalu, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mengeksekusi pamannya sendiri, Jang Song-taek, atas sejumlah tuduhan yaitu mulai dari korupsi hingga merencanakan kudeta. Setelah tewas ditembak, tubuh Jang Song-taek dijadikan makanan untuk anjing kelaparan dan dipertontonkan di depan seluruh pejabat negara. Namun di Korea Utara, penerapan hukuman mati sangatlah ambigu. Tak hanya terbukti korupsi, tertidur saat meeting atau membantah kata-kata Kim Jong-un juga bisa membuat seseorang berakhir di meja eksekusi. Selanjutnya di posisi ketiga adalah negara Korea Selatan. Untuk penegakan hukum, pelaku korupsi di Korea Selatan akan dihukum dengan penjara dan dikucilkan dari masyarakat serta keluarga. Hukuman sosial di Korea Selatan memang seringkali lebih berat daripada konsekuensi legalnya. Mantan Presiden Korea Selatan, Roh Moo-hyun, yang tersangkut kasus korupsi akhirnya bunuh diri dengan menerjunkan diri dari atas bukit karena tak dapat menahan rasa malu akibat dikucilkan oleh masyarakat. Dan yang keempat adalah Filipina. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, tidak segan menerapkan hukuman yang dinilai kejam atas setiap kejahatan di Filipina. Salah satunya adalah hukuman terhadap para koruptor. Belum genap 2 tahun menduduki kursi presiden, Duterte tercatat pernah menjatuhkan koruptor dari atas helikopter. Hal itu juga berlaku untuk kasus penculikan. Kemudian di posisi kelima adalah Jepang. Secara hukum, kasus korupsi di Jepang hanya akan diganjar dengan hukuman maksimal 7 tahun. Jepang juga tidak punya undang-undang khusus korupsi. Tapi di luar hukum, budaya malu dan harakiri lebih kuat untuk mengatasi persoalan korupsi. Saat seorang pejabat terbukti melakukan korupsi atau terlibat suap, pengacara akan membujuknya untuk mengundurkan diri jabatan dan mengembalikan semua yang sudah diambil dari negara. Karena budaya malu ini, banyak koruptor di Jepang yang kemudian memilih bunuh diri. Dan yang terakhir adalah Malaysia. Sejak 1961, Malaysia membuat undang-undang khusus berisi aturan hukum gantung kepada setiap pejabat yang berani menggelapkan uang negara. Dan terbukti, para pejabat akan berpikir 2-3 kali jika berniat korupsi. Lalu, bagaimana dengan di negara kita? Anda semua pasti sudah tahu jawabannya. Salam jempol turah.